Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman arsitektur, selamat datang di video ini, yaitu video penugasan mata kuliah Arsitektur Vernakular Indonesia dari Prodi Teknik Arsitektur Angkatan 2023 Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Sebelum itu, perkenalkan, saya Rosariana Firdausi dari Rombel 1 dengan NIM belakang 23. Saat ini saya akan meliput salah satu rumah adat tradisional yang ada di Jawa Tengah, yaitu Rumah Adat Joglo. Dan saat ini saya berada di Kampung Semar yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Kampung Semar Borobudur adalah salah satu homestay yang terletak di Jawa Tengah yang memiliki nuansa Jawa, di mana semua penginapan yang terletak di sini berupa rumah joglo. Dan seperti yang kita tahu bahwa rumah joglo adalah rumah tradisional dari Jawa Tengah. Nah, teman-teman, Kampung Semar Borobudur di sini memiliki joglo dengan jumlah yang cukup banyak, yaitu kurang lebih ada 12 joglo. Pola penataan serta sirkulasi ruang dari penginapan di sini yaitu spiral atau melingkar. Jadi, ketika kita masuk, kita bisa langsung disuguhkan dengan joglo, baik itu di kanan maupun di kiri kita. Dan ketika kita masuk, kita akan mengikuti alur sirkulasinya yaitu melingkar. Oke, teman-teman, rumah joglo selain unik dan indah, rumah joglo juga memiliki filosofis yang kaya akan makna nih, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui nih, kalau yang namanya rumah joglo itu dulunya hanya dibangun untuk orang-orang dengan strata sosial yang tinggi. Misalnya, kaum-kaum bangsawan atau kaum-kaum keturunan dari kerajaan. Nah, hal ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena rumah joglo membutuhkan waktu pembangunan yang lama serta biaya pembangunannya yang cukup besar. Oleh karena itu hanya orang-orang tertentu saja nih teman-teman yang sanggup untuk mendirikan rumah joglo. Nah, namun seiring berjalannya waktu, rumah joglo kini kian merayat dan akhirnya dikenal sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki oleh kita, yaitu sebagai rumah tradisional dari Jawa Tengah. Joglo sendiri berasal dari kata tajuk loro atau joglo yang memiliki arti gunung. Dalam filosofi Jawa, gunung adalah tempat tinggi yang juga sangat sakral. Bentuk atap dari rumah joglo juga memiliki bentuk dua gunung. Seiring berjalannya waktu, rumah joglo tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal, melainkan juga digunakan sebagai style atau gaya bangunan yang dimiliki oleh kantor-kantor pemerintahan, tempat umum, gedung pertemuan, dan lain sebagainya. Rumah joglo memiliki tampilan yang unik, tidak hanya komponen bangunannya saja, melainkan juga filosofinya. Mari kita bahas tentang komponen bangunannya. Yang pertama yaitu bentuk atap. Rumah joglo memiliki bentuk atap yang sangat unik dan sangat ikonik. Bahkan, atap rumah joglo adalah identitas yang pertama kali menjadi pusat perhatian orang ketika melihat sebuah rumah joglo. Rumah adat joglo secara umum memiliki bentuk atap persegi 4 sisi yang pada bagian tengahnya akan mengerucut. Namun, mengerucut tersebut bukan berarti ujungnya lancip ya teman-teman. Nah, biasanya atap dari rumah adat joglo akan disangga oleh 4 tiang utama yang kerap disebut dengan istilah soko guru dalam bahasa Jawa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rumah adat joglo pada zaman dahulu hanya dimiliki oleh orang-orang dengan strata sosial tinggi, misalnya bangsawan ataupun orang-orang keturunan kerajaan. Selanjutnya yaitu posisi pintu utama. Posisi pintu utama pada rumah joglo yaitu terletak pada bagian tengah. Selain itu, pada bagian pintu utama juga akan terbagi dari dua sisi, yaitu pintu kanan dan juga pintu kiri. Nah, maka dari itu semua pintu yang dimiliki oleh rumah joglo memiliki karakteristik yang sama ya teman-teman, yaitu terdiri dari dua sayap pintu, yaitu sayap kanan dan sayap kiri. Nah, pemilihan posisi pintu juga memiliki arti tersendiri, di mana posisi pintu pada rumah adat joglo menggambarkan simbol kupu-kupu yang terus terbang, berkembang, dan berusaha keras untuk keluarga besar. Selain itu, posisi pintu yang berada di tengah juga menjadi simbol keterbukaan dan kedekatan pemilik rumah.
Selanjutnya yaitu bentuk teras yang dimiliki oleh rumah adat joglo. Teras yang dimiliki oleh rumah adat joglo biasanya relatif luas dan tidak memiliki sekat. Nah, teras tersebut dibuat dengan ukuran luas agar mempermudah proses interaksi dengan para tetangga yang hidup di sekitar. Dengan begitu, masyarakat Jawa bisa membangun kehidupan sosial yang baik dan harmonis dengan orang-orang yang hidup di sekitar kita. Nah, setiap rumah adat joglo akan dilengkapi dengan jendela dengan ukuran yang lumayan besar. Lalu, untuk pintu dari rumah adat joglo biasanya berada di tengah ruangan. Keberadaan beberapa komponen bangunan yang demikian menggambarkan keharmonisan dan juga keterbukaan dari pemilik rumah terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Oke, saat ini aku sudah bersama dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Oke, halo Kak. Halo. Boleh perkenalan diri dulu Kak dengan kakak siapa? Kenalin, aku Ocha. Oke, salam kenal ya Kak. Kenal. Perkenalkan, nama aku Rosa dari Arsitektur Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini aku mau nanya-nanya nih Kak. Kakak dari mana nih aslinya? Kebetulan saya asli Magelang sini. Oh, berarti lokal. Oh, warlock ya. Oke, ini kesini emang niat liburan gitu ya Kak? Iya, kan waktu liburan juga kan sekarang. Iya, sama Ya, keluarga, berlibur sama juga. keluarga gitu ya. Nah, ini nih Kak, gimana nih kesan-pesannya Kakak terhadap tempat ini nih? Kan ini penginapannya unik gitu ya. Iya, yang tadi seperti kakaknya bilang ya, kesannya ya ini penginapan unik, jadi kayak saya tuh tertarik buat coba penginapan ke sini karena emang jarang banget kan kalau penginapan tuh dengan style yang rumah-rumah joglo kayak gini. Iya, jarang banget sih Terus ya. Kayaknya baru ini nggak sih kalau yang di sini tuh? Iya, seru, apalagi ini juga suasananya tuh asri banget gitu kan. Adem gitu ya Kak? Tuh. Terus dari Borobudur, terus kalau misalnya kalian mau wisata lainnya di Borobudur juga dekat dari Iya, sini, strategis gitu. banget ya, Kak? Strategis banget gitu. Oke, ada sebagai warlock nih Kak, ada ini nggak ya rekomendasi tempat wisata yang sekiranya itu strategis atau deket gitu dari sini? Banyak sih ya Kak kalau di Ya. sekitaran Borobudur sini. Mungkin Ya satu tentu aja ya Kak, Iya. Candi Borobudur itu Iya, Candi legendaris Borobudur banget. tentu aja karena memang ikonnya Kabupaten Magelang gitu. Iya, Candi betul Borobudur, banget. Bisa teman-teman bisa ke situ atau ada Bukit Rema. Oh iya. Pernah kalian tahu Bukit Rema? Ya, Bukit Rema, Bukit Rema yang gerejanya Gereja. bentuknya ayam itu ya teman-teman. Ayam itu kalian juga bisa ke situ, ini deket banget juga dari sini. Oke, jadi kesannya asri gitu ya. Nah, pesannya nih buat teman-teman biar mungkin tertarik gitu datang ke sini gimana nih Kak? Mungkin buat kalian, buat temen-temen yang misalnya dari luar kota terus lagi berlibur ke Magelang, terus kebetulan banget nih lagi berlibur berkunjung ke Borobudur juga, kalian bisa nginep di sini, datang ke sini. Apalagi ini benar-benar apa sih, worth it lah intinya, karena Asri, adem gitu ya, terus Kak? kalian juga bakal nemuin suasana yang beda juga karena di sini tuh penginapannya tuh joglo, kayak apa ya, Ya, pengalaman unik gitu yang dah, unik unik dan gitu. baru juga. Oke, makasih banyak nih Kak buat waktunya. Oke, makasih. Sama. Ya. Berdasarkan hasil wawancara, joglo di sini berjumlah 14 joglo. Dari jumlah tersebut, 8 diantaranya merupakan penginapan. Selebihnya dimanfaatkan untuk ruang publik seperti musola, tempat pertemuan, ruang makan, ruang doa, dan juga restoran. Tambahan informasi bahwa semua joglo di sini memiliki nama yang unik dan setiap nama memiliki latar belakang masing-masing seperti yang tampak pada layar. Kampung Semar Borobudur ini mulai beroperasi sebagai tempat penginapan pada tahun 2015 dan masih tetap beroperasi hingga kini. Rumah joglo di sini dibangun dengan menggunakan kayu jati sebagai material utamanya dan juga tanah liat sebagai bahan untuk membangun gentengnya.
Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara, restoran yang ada di Kampung Semar Borobudur mulai berhenti beroperasi pada tahun 2023, lebih tepatnya pada saat Idul Fitri atau Lebaran 2023. Hal ini disebabkan oleh karena kurangnya pemasukan, sehingga tidak ada modal yang dapat digunakan untuk melanjutkan usaha restoran tersebut. Saya juga mendapatkan tambahan informasi bahwa restoran di Kampung Semar Borobudur ini dikelola oleh pihak lain selain pemilik dari Kampung Semar itu sendiri. Ada satu lagi keunikan yang dimiliki oleh Kampung Semar Borobudur ini, yaitu fasilitas doa atau fasilitas rohani yang ada di sini tidak hanya berupa musola, melainkan ada juga patung-patung jalan salib yang dapat digunakan oleh umat Katolik untuk menjalankan ibadah jalan salib. Oke teman-teman, selain adanya akulturasi budaya yaitu berupa kebudayaan adat Jawa yang ada di penginapan ini juga menyediakan fasilitas religi nih teman-teman. Fasilitasnya yaitu berupa suasana yang sangat mendukung untuk berdoa dan juga adanya jalan salib. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada beberapa patung yang merupakan penghentian dari jalan salib, yang mana seperti yang kita ketahui, jalan salib adalah salah satu doa yang ada di agama Katolik yang merupakan doa untuk mengikuti perjalanan Tuhan Yesus dari awal hingga penyalibannya.